juga memberikan petunjuk, memberikan cara untuk kita selamat. Bapak Ibu, sekali lagi, kita ingin mencapai tujuan, tapi kadang-kadang meleong ke kiri, meleong ke kanan. Karena ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi itu banyak. Kepentingan, ambisi, dan bahkan juga kenikmatan-kenikmatan di dalam dunia. Ada banyak sekali hal yang bisa membuat kita terhalang untuk melihat apa yang menjadi tujuan sejati dalam kehidupan kita. Hari ini kita membahas satu tema yang berjudul melangkah pasti menuju kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, pembacaannya atau bahan renungannya diambil dari Matius 6 ayat 16 sampai 21, di mana sekali waktu Yesus mengajar, lalu ketika dia ingin menyendiri berdoa, dia menyuruh murid-muridnya lebih dulu untuk berangkat dengan perahu. Maka kemudian terjadilah angin sakal. Kalau kita baca dari beberapa bahan bacaannya, baik yang di Yohanes maupun yang di Matius serta di dalam Markus, terjadi angin sakal sehingga mereka menjadi takut. Nah, di saat itu muncullah Yesus di hadapan mereka, dari Yesus, dan mereka ketakutan karena mereka mengatakan itu hantu. Saudara-saudara, saya akan memberikan pemahaman awal mengapa, ini sudah pernah juga saya jelaskan, mengapa Yesus harus melakukan beberapa peristiwa di atas tanah atau di atas air. Karena bagi orang Mesopotamia dan bahkan orang Israel, ada keyakinan bahwa pemilik atau penguasa dari samudra, penguasa dari sungai, laut, danau, adalah sosok yang bernama Leviathan. Oh, Leviathan itu kejam. Jadi kalau misalnya ada angin sakal, kemudian badai, gelombang, itu Leviathan yang bekerja. Leviathan yang bekerja. Keyakinan Leviathan itu kalau diumpamakan, bukan diumpamakan ya, kalau dibandingkan dengan di Indonesia adalah Nyi Roro Kidul. Siapa yang tidak takut Nyi Roro Kidul bagi mereka yang ada di pantai selatan? Kalau sudah mau turun ke laut, bayangan mereka Nyi Roro Kidul. Jadi saudara, Leviathan itu sangat ditakuti oleh masyarakat Ibrani atau masyarakat Israel. Nah, kenapa ini saya perlu tekankan? Di tengah-tengah ketakutan ini, di mana mereka punya keyakinan penguasa laut, samudera, danau, dan sungai adalah Leviathan, Yesus bertindak. Satu, ketika mereka pergi menyeberang untuk melakukan pelayanan, terjadi badai. Yesus tertidur. Mereka ketakutan, lalu kemudian berkata, "Guru, mengapa engkau diam? Kita hampir mati." Lalu Yesus berdiri dan mengatakan, "Mengapa kamu kurang percaya?" Dan segera dia mengatakan, "Hai ombak ganas, angin deru, bahkan juga gemuruh terendam." Saat itu semuanya reda. Lalu mereka terheran-heran. Mereka bertanya, dengan kuasa apa dia melakukan? Saudara-saudara, yang kedua cerita mengenai Yesus berjalan di atas air. Berjalan di atas air itu sesuatu yang tidak mungkin. Yang bisa berjalan di atas air cuma roh-roh halus, termasuk Leviathan yang mereka takuti itu. Jadi saya ingat, saya pernah cerita juga dulu waktu saya melayani di Palu, pulang minggu jam 6 saya ke Pastori 2. Di situ ibu guru saya, ibu guru sekolah minggu kami bilang begini, Papi, tadi saya kesal sekali. Kenapa? Saya kan ngajar sekolah minggu. Saya bercerita mengenai Yesus berjalan di atas air. Tapi sebelumnya saya tanya begini, anak-anak, siapa yang tahu bahwa ada orang yang berjalan di atas air? Siapa dia? Lalu ada satu anak persis di muka pastori saya guru, Denny namanya, Ius namanya. Siapa Ius? Viro Sableng, begitu ya. Pernah kalau zaman-zaman dulu tahu Viro Sableng ya? Zaman-zaman kita itu kan ada kayak di televisi Viro Sableng begitu ya, yang apa 212, logonya 212 bukan 12 yang dulu ramai itu.
berjalan di atas air. Lalu ketika dia mendekati Yesus, ada angin bertiup, angin sepoi-sepoi. Dia langsung sangsi ragu karena bayangannya tentang Leviathan muncul tiba-tiba. Saat itu dia tenggelam dan dia berkata, Tuhan, tolong aku. Lalu Yesus kemudian menggapai tangannya dan mengangkat dia sehingga dia selamat. Saudara-saudara, Anda dan saya takut tentang banyak hal. Saya ingin mengatakan, tidak ada yang bisa menyembuhkan ketakutan. Tidak ada. Tidak ada. Diri kita ini memproduksi ketakutan luar biasa. Lewat di kuburan takut. Ya kan? Di sini ada yang lewat kuburan langsung dia bilang, diri kudu. Ya kan? Ya, ya. Kalau lewat di kuburan ya. Tapi kalau kita tidak takut, karena dulu main petak umpet yang saya pernah cerita, kita sembunyinya di kuburan. Ya kan? Apa petak umpet dalam bahasa kita di sana? Mogok ya. Ul tidak tahu, Ul bukan orang kosong ini. Ya kan? Ul orang kosong gadungan. Atau Ul tidak pernah mogok ya. Ya, pokoknya sembunyi-sembunyi. Kalau terang bulan, lalu kemudian kita sembunyi-sembunyi ya. Jadi ada beberapa kampung itu biasanya sembunyi-sembunyinya di kuburan. Lalu kemudian masuk di dalam kuburan. Ada kuburan yang sudah puluhan tahun itu ambruk. Nah, kemudian di situ ada lubang besar, bisa sembunyi. Ya, di situ kita lihat ada tengkorak ya, ada tengkorak, ada tulang-tulang. Jadi saudara, diri kita memproduksi ya yang namanya ketakutan, yang namanya pokoknya yang jelek-jelek itu diproduksi dari diri kita. Ketakutan itu diproduksi oleh pikiran kita. Pikiran kita, ya. Kecuali saya tidak tahu ya, waktu saya kecil dulu pernah saya cerita, tapi saya tidak akan ulang karena itu lama sekali. Jadi saya mengalami ketakutan yang akut luar biasa sampai ingin bunuh diri. Jadi tidak ada yang bisa menyembuhkan ketakutan-ketakutan itu. Ada ketakutan level tinggi, sedang ada ketakutan level kecil. Ketakutan level kecil itu fobia. Fobia tikus, fobia ketinggian, fobia naik kereta, fobia naik kapal. Ada di sini fobia naik pesawat. Ya, dulu saya ketakutan naik pesawat, tapi saya pikir bukan fobia karena belum pernah. Waktu pertama kali itu memang keringat dingin dari Palu sampai di mana? Di Jakarta begitu ya. Tetapi setelah 2-3 kali biasa saja begitu ya, kayak naik bus begitu ya. Paling-paling saya pernah teriak itu waktu 2 kali saya pernah teriak. Yang pertama dari Kasiguncu naik pesawat MAF kecil itu turun di Makassar begitu ya. Memang itu putar, dia turun, saya pikir jatuh, langsung saya teriak begitu ya. Butet bilang, Papa takut juga ya, takutlah, takut jatuh. Yang kedua waktu saya dengan Butet ke Pekanbaru, Mama Butet sudah duluan di sana, kami nyusul. Itu juga ya, turbulensi, tiba-tiba turun, saya teriak sekencang-kencangnya begitu ya. Butet bilang, takut juga ya, saya bilang takutlah kalau jatuh. Saudara, kembali ke poin tadi, tidak ada